Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Rama Ragi Pamukas dan Shania Ekasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai algoritma dan arsitektur Michalik-Pitts yang merupakan dasar dari perkembangan neural network dalam kecerdasan buatan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Model Michalik-Pitts merupakan model neuron buatan pertama yang diperkenalkan oleh Warren Michalik dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini menjadi dasar awal dari perkembangan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Walaupun model ini sangat sederhana, konsep dasarnya masih digunakan hingga sekarang dalam perkembangan teknologi AI. Slide kedua, konsep dasar. Konsep dasar dari Michalik-Pitts adalah meniru cara kerja neuron manusia. Neuron menerima input kemudian memproses informasi tersebut dan menghasilkan output. Output pada model ini bersifat biner, yaitu hanya bernilai 1 sebagai aktif atau true dan 0 sebagai tidak aktif atau false. Lanjut slide ketiga, komponen utama. Model ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu input, yaitu data yang masuk ke neuron, bobot, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing input, threshold, yaitu batas untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak, dan output, yaitu hasil akhir berupa 0 atau 1. Setiap input memiliki bobot yang menentukan kontribusinya terhadap hasil akhir. Algoritma. Proses perhitungan pada model Michalik-Pitts dilakukan dengan cara setiap input dilakukan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut dibandingkan dengan nilai threshold. Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan threshold, maka outputnya bernilai 1. Jika tidak, maka outputnya bernilai 0. Lanjut ke slide 5, arsitektur. Dari segi arsitektur, model Michalik-Pitts menggunakan single layer atau satu lapisan saja. Model ini tidak memiliki hidden layer sehingga input langsung diproses menjadi output. Struktur ini sangat sederhana dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan logika dasar. Karakteristik model. Beberapa penerapan dari model ini antara lain output bersifat biner yaitu 0 dan 1, tidak memiliki kemampuan learning atau pembelajaran, bobot ditentukan secara manual dan menggunakan aktivasi berupa threshold, sehingga ini lebih bersifat secara logika tetap dibandingkan dengan yang bisa belajar. Selanjutnya, contoh penerapan logika N. Sebagaimana contoh penerapan model ini bisa digunakan untuk operasi logika N. Pada tabel ini terlihat nih bahwa output hanya bernilai 1 jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu kedua input bernilai 0, maka output tetap 0. Hal ini sesuai dengan konsep threshold yang digunakan dalam model Empty-Field. Pada kasus ini, threshold yang digunakan adalah 2. Artinya, kedua input harus bernilai 1 agar hasil penjumlahan memenuhi threshold. Jika tidak memenuhi, maka output tidak akan aktif. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan dari model Empty-Field adalah yang ke-1, struktur sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menjadi dasar penting dalam perkembangan neural network. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyelesaikan operasi logika dasar seperti AND, OR, AND NOT. Selanjutnya, kekurangan. Namun nih, model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, tidak dapat belajar atau non-learning. Yang kedua, kurang fleksibel dan menangani data yang kompleks. Terus yang ketiga, tidak bisa atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang bersifat non-linear. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Empty-Field merupakan model neuron sederhana yang menjadi fondasi awal dalam dunia kecerdasan buatan.
Meskipun memiliki keterbatasan, model ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan neural network modern. Sekian dari presentasi kami mengenai algoritma arsitektur. Terima kasih.